Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Belajar merindu seperti Bartimeus. Kutipan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46b sampai dengan 47. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sobat Katolikana, seperti seorang bayi yang merindukan air susu yang murni, demikianlah jiwa manusia haus akan Tuhan. Kerinduan akan Tuhan adalah api yang hidup yang dititipkan dalam jiwa setiap manusia agar senantiasa mendekat kepadanya. Santo Agustinus pernah berkata, "Engkau telah mencipta kami bagi dirimu, dan hati kami tidak tentram sebelum beristirahat di dalam Engkau." Kerinduan itu membuat kefanaan dan ketidaktentraman kita akan selalu terhubung dengan keagungan Tuhan. Tanpa kerinduan akan Allah, kita kehilangan kesempatan bersua dengan Yang Maha Kuasa. Dalam bacaan pertama, Santo Petrus mengajak kita menjadi seperti bayi yang selalu merindukan air susu rohani yang murni. Kerinduan itu muncul dari kesadaran alami bahwa air susu merupakan sumber kehidupan. Tanpa air susu, seorang bayi akan kehilangan kesempatan untuk hidup atau sekurang-kurangnya kehilangan kesempatan untuk hidup sehat dan bertumbuh kembang sebagaimana mestinya. Dalam bacaan Injil, kita diperlihatkan bagaimana kerinduan Bartimeus akan Tuhan Yesus menyelamatkannya dari kebutaan. Seruan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," bukanlah sebuah seruan pilu, tetapi merupakan ungkapan iman dan kerinduan dari seorang yang merasa sangat dekat dan terhubung pada keagungan ilahi. Kita tidak tahu sejak kapan atau berapa lama Bartimeus merindukan kehadiran Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan matanya. Tetapi kita tahu bahwa ketika kesempatan itu datang, dia melangkah tanpa keraguan. Sobat Katolikana, keberanian Bartimeus untuk datang mendekat kepada Yesus merupakan suatu bagian penting dari peristiwa penyembuhan ini. Dari Bartimeus kita belajar bahwa kerinduan pada Tuhan perlu diwujudkan dalam aksi yang nyata. Aksi itu didasari pada kesadaran bahwa Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan. Dalam bagian terakhir kisah Injil hari ini, kita mendengar bahwa Bartimeus memutuskan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti siap sedia meninggalkan segala sesuatu untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Sobat Katolikana, Bartimeus mengajarkan pada kita bahwa kerinduan pada Tuhan tidak cukup disimpan dalam hati. Hal tersebut dapat kita wujudkan dalam doa, terlibat aktif dalam kegiatan gereja dan masyarakat, menolong sesama, rajin ikut perayaan Ekaristi, dan senantiasa berbuat baik pada orang di sekitar kita. Jangan biarkan keterbatasan, kesibukan, kemarahan, dan keputusasaan membuat kita berjarak pada Tuhan. Sebagai pesan penutup, nasihat Petrus dalam bacaan pertama hari ini dapat kita jadikan pengingat dalam kehidupan. Hiduplah secara baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan
perbuatan-perbuatannya yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melewati mereka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami mohon tumbuhkanlah senantiasa dalam hati kami kerinduan akan Engkau. Sadarkanlah kami bahwa kami tak lebih dari bayi yang tidak dapat tumbuh tanpa air susu ibunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.